terpenting yang hadir dan juga peserta PKL yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam acara pembukaan PKL yang diadakan oleh PC GB Ansor Bangil mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6. Semua itu berkat rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Untuk menyingkat waktu, susunan acara pembukaan PKL PCGB Ansor Bangil mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 November 2022. Pertama adalah acara pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Ansor dan Mars Subhanul Waton, keempat sambutan yang pertama adalah sambutan ketua panitia, dilanjutkan sambutan ketua PC GB Ansor Bangil, yang ketiga sambutan ketua PW GB Ansor Jawa Timur sekaligus membuka acara. Yang kelima penyematan tanda peserta, dan yang keenam penutup atau doa, dan diakhiri penyerahan peserta kepada tim instruktur PW GB Ansor Jawa Timur. Marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara PKL yang diadakan oleh PCGB Ansor Bangil mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ini berjalan dengan lancar. Ala hadziniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan disampaikan oleh sahabat Fikri Masruri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا أصابكم والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diaturkan terima kasih, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ketiga yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Ansor dan Mars Subhanul Waton yang akan dipandu oleh sahabat Andri. Untuk seluruh peserta dan tamu undangan kami harap untuk berdiri.
tinggi panciratan, iman tidak dapat tiang perkasa, ansor manusia Tuhan, seribu rintangan patah semua, bahkan yang hancurkan waktu semua, senyap yang besar. Allahu Akbar, ini bebas rantai ikatan, negara jaya Islam yang benar, tinggi panciratan, iman tidak dapat patriot perkasa, ansor maju satu barisan, seribu rintangan patah semua. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh sahabat Samuji. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alaika asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, segenap jajaran pengurus PCN Bangil, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Timur, dalam hal ini diwakili Ketua Kaderisasi PW Jawa Timur beserta jajaran semati, Ketua PC GP Ansor Bangil Haji Saad Maafi beserta jajaran pengurus PC GP Ansor Bangil, jajaran Satkorcap PC GP Ansor Bangil, Ketua PAC se-PC GP Ansor Bangil, serta para peserta PKL ke-1 yang diadakan oleh pimpinan cabang Gerakan Ansor Bangil. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat hadir di majelis ini dalam rangka menghadiri pembukaan PKL ke-1 GP Ansor Bangil dengan mengusung tema mencetak kader sebagai benteng negara lawan radikalisme. Salawat serta salam semoga tetap disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita dari zaman jahiliyah menuju jalan terang melalui adunil Islam wal iman. Para kiai, sahabat-sahabat yang hormati, di sini saya selaku panitia pelaksana yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran PCG Ansor Bangil, jajaran panitia, serta seluruh peserta yang akan mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan dengan bekal pelatihan nanti yang diikuti selama 4 hari ke depan, kita semuanya bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat dikembangkan untuk kemajuan organisasi kita di masing-masing wilayah tempat kita berada. Yang kedua, pelaksanaan untuk PKL kali ini memang untuk periode sahabat Haji Saad Maafi ini adalah periode yang pertama kali PC Bangil di bawah kepemimpinan beliau mengadakan PKL kali ini. Mudah-mudahan aja PKL ini nanti lebih baik dari PKL-PKL yang sebelumnya. Untuk peserta PKL pada kali ini diikuti dari internal PC Bangil dan juga dari eksternal. Ada dari Situbondo, ada dari Banten, ada dari Tangerang, ada dari Indramayu, juga ada dari Kepulauan Riau. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat yang ikut pelatihan ke Bangil ini terinspirasi dengan viralnya yang mungkin yang sangat terkenal di medsos. Mungkin sahabat-sahabat kalau mengikuti berita-berita yang kemarin, ini ketua sekarang agak tenang. Karena begitu HTI sama FPI dibubarkan, maka kegiatan PC Bangil tidak se ekstrim dulu. Nah, mungkin saksi yang lain bisa sebagai saksi yang luar biasa. Makanya kali ini kita mengusung tema mencetak kader sebagai benteng negara lawan radikalisme. Perlu juga diketahui dari sahabat wilayah, bahasanya di Bangil ini adalah miniatur dari Arab Saudi. Segala macam aliran di sini lengkap, mulai dari ekstrem kanan, ekstrem kiri, ekstrem belakang, tengah dan sebagainya. Makanya nanti sahabat-sahabat yang ikut pelatihan yang di luar dari PC Bangil, ketika rihlah akan kita pertemukan dengan tempat-tempat yang mungkin selama ini sahabat-sahabat belum pernah mengetahui di daerah sahabat-sahabat. Makanya
ikuti dalam pelatihan selama 4 hari ini, mudah-mudahan aja bisa manfaat. Kemudian juga ada sedikit masukan ke PW ini, sebenarnya peserta kita maksimal, tetapi karena 4 hari itu, terutama daerah Bangil ini daerah industri, maka izin 4 hari ini rata-rata sahabat-sahabat ini tidak mendapatkan izin dari tempat bekerja. Target kita kemarin itu sekitar minimal 60-70, tetapi pada malam hari ini data yang mungkin barangkali ada hasilnya malam hari ini sekitar 37. Mudah-mudahan aja nanti bertahan sampai akhir kegiatan. Sahabat mati, untuk mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku panitia, yang pada akhirnya atas nama seluruh panitia dan PC Bangil, mohon maaf apabila dalam hal-hal yang disediakan, baik tempat maupun apapun, fasilitas maupun apapun yang disediakan oleh panitia, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesarnya. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, yakni sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua PCGB Ansor Bangil, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh sahabat Haji Saad Muafi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat Ketua PW yang dalam hal ini PW Ansor Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Ketua Kaderisasi sahabat Amin dan jajarannya. Yang saya hormati jajaran pengurus PC GP Ansor Bangil yang hadir, ada wakil ketua, ada Kasat Korcap, juga sahabat-sahabat PAC yang hadir dalam pembukaan kali ini. Tidak lupa pengurus panitia, mohon maaf, panitia PKL yang dilaksanakan oleh PC Bangil, juga seluruh peserta PKL yang pertama di PCGB Ansor Bangil yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam acara pembukaan PKL dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tentu yang pertama adalah ucapan terima kasih pada seluruh pihak yang membantu berjalannya PKL yang diadakan oleh PCGB Ansor Bangil. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa memang secara kuantitas kaderisasi yang dilakukan oleh Ansor secara khusus itu memang tidak lebih menarik sebenarnya sahabat Amin. Jadi perlu juga diketahui di Bangil ini kalau sudah mengadakan PKD itu paling banyak Pandaan kemarin berapa? 70 85. Yang merotol berapa? 75. Itu mentok sahabat Amin. Tapi kalau mengadakan diklatsar kita itu 200 sampai nolak ratusan. Itu yang menarik di cabang Bangil sebenarnya.
Tetapi saya juga ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa sekali lagi organisasi ini harus ditata dengan baik. Dan itu yang menjadi kewajiban sahabat-sahabat Ansor. Yang menjadi problem kesadaran kita tentang penataan organisasi itu cukup lemah. Maka besar harapan saya dengan diadakannya PKL di cabang Bangil ini, kemudian muncul kader-kader terbaik, kader-kader yang kemudian kedepannya mampu memanage organisasi ini secara utuh. Karena tidak mungkin, dan kita tahu bahwa meskipun mohon maaf tadi disebutkan oleh sahabat ketua panitia, Bangil ini terkenal dengan PC radikal. Jadi saya punya teori bahwa radikalisme itu tidak akan bisa dihanguskan kecuali dengan cara radikal. Maka kemudian PC Bangil harus jadi PC radikal, kira-kira semacam itu. Atau ada, saya juga punya teori bahwa terkadang kebaikan itu harus dipaksakan. Terkadang, jangan terus-terusan tapi ya. Meskipun sebenarnya kebaikan itu adalah sebuah kesadaran, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu harus dipaksakan, dan itu yang terjadi di Bangil. Jadi sahabat-sahabat yang dari luar cabang Bangil jangan kaget, karena itu hal yang lumrah di cabang Bangil. Jangankan dengan lawan ideologi, dengan sesama pengurus itu bantai-bantaian udah biasa di cabang Bangil itu. Itu yang terjadi di cabang Bangil. Bahkan saya itu mau dikudeta berapa kali kira-kira itu sudah pernah terjadi, mulai dari di periode saya yang pertama. Karena kita tidak akan juga bisa memberikan rem ya, membatasi ruang gerak kader-kader kita, tetapi bagaimana kemudian kita mampu membuat rel yang baik. Dan rel itu adalah tentunya dengan kita mengikuti pelatihan-pelatihan mulai dari PKD, PKL, bahkan PKN. Dan jujur saya juga tidak tahu sahabat Amin, yang saya rasakan, saya dulu PKL-nya di Lamongan. Kebetulan 5 hari waktu itu full. Dari PKL Lamongan itu saya baru sadar bahwa sebenarnya perjuangan Ansor itu berat, sangat berat, apalagi ketika ngomong ideologi. Kalau hal ini sering saya ceritakan di kader-kader Bangil. Saya harus rihlah dan sowan kepada Amrozi, dan bagaimana saya tahu bagaimana militannya kader-kader mereka. Dan itu dimulai dari muda. Maka hari ini menurut saya Ansor sudah harus mampu mencetak kader-kader terbaiknya. Karena Ansor ini adalah organisasi yang selalu siap untuk menjawab tantangan zaman. Saya kasih contoh. Ketika kemudian, saya tidak akan membahas sebelum kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, ketika kemudian PKI hadir, yang hadir adalah sahabat-sahabat Ansor melalui bansernya. Setelah itu muncul kasus ninja, lagi-lagi sahabat Ansor dan Banser hadir di sana. Kemudian muncul kelompok ekstremis HTI walali wasobi ajmain yang tadi juga ditakbirkan dari belakang. Itu lagi-lagi sahabat Ansor dan Banser yang hadir. Maka ke depan tantangan kita adalah bagaimana kita mampu memanage organisasi ini lebih moderat. Bagaimana kemudian kita mampu memanage organisasi ini lebih kokoh dan kuat. Karena masih banyak sisi-sisi kelemahan kita yang mampu dimasuki oleh kelompok-kelompok lain. Dan kemudian itu dimanfaatkan untuk melemahkan kita dari kelompok-kelompok lain. Dan itu jawabannya adalah melalui kaderisasi internal yang harus kita lakukan secara masif. Tidak ada pilihan lain. Kalau tadi memang sahabat Amin, ini memang PKL pertama kali yang kita lakukan di cabang Bangil, tetapi cabang Bangil sudah melakukan 2 kali kaderisasi Susbalan. Kita juga pernah melakukan kaderisasi instruktur 1 waktu itu. Tentu harapannya adalah, apalagi periode saya ini periode yang terakhir sahabat Amin, maka
saya berharap dan titip kepada sahabat Amin selaku kaderisasi, hari ini kader-kader kami khususnya yang dari cabang Bangil mohon dicetak sebaik-baiknya, kira-kira semacam itu. Akan malu kiranya ketika nanti saya sudah tidak menjadi ketua cabang, itu cabangnya tidak lebih baik daripada periode saya, kira-kira semacam itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan seluruh khususnya kepada pengurus wilayah yang sudah membersamai dan mendampingi, memberikan arahan kepada kami, dan tentu juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan PKL kali ini itu akan mencetak kader-kader terbaik dan mencetak calon-calon pemimpin Ansor yang akan datang. Karena jujur saya, PKL saya hampir 25% sampai 35%. Waktu itu pesertanya hari ini menjadi ketua cabang. Saya ikut PKN di Rembang itu dengan tokoh-tokoh nasional. Bahkan kemudian sahabat Amin, staf sus presiden itu teman saya PKN. Ada sahabat Adin Sekjen KNPI. Kemudian ada sahabat Gopong. Ragopong itu hari ini menjadi asprinya ketum PBNU. Dan masih banyak lagi yang hari ini menjadi orang-orang hebat. Maka sekali lagi saya minta kepada seluruh peserta untuk mengikuti PKL ini dengan seksama, menyerap ilmunya, dan kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di dalam organisasi dimanapun kita berada, disitulah kita berkhidmat. Saya juga atas nama tuan rumah mengucapkan permohonan maaf apabila dalam hal jamuan, tempat dan lain sebagainya tentu masih banyak kekurangan, tentu masih tidak ideal, tapi insya Allah forum ini akan menjadi forum barokah dan akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua PC yang telah memberikan sambutannya. Mantap. Wa sholli ala Muhammad. Wa maulana Muhammad. Berikutnya sambutan dari Ketua Kaderisasi PWGB Ansor Jawa Timur sekaligus membuka acara pada sahabat Mas Amin, kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para bini sepuh, para kiai, para alim ulama, bil khusus Ketua Gerakan Bunda Ansor Cabang Bangil, Gus Saad Muafi, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur serta barokah. Seluruh instruktur yang hadir, ada Gus Junaidi, ada Mas Samsul, sahabat Samsul, dan beberapa yang hadir, Kasat Korcap, pengurus wilayah, sahabat Zulkarnain, Ketua PAC seluruh cabang Bangil, seluruh banser yang hadir, dan seluruh peserta pelatihan kepemimpinan lanjutan Gerakan Bunda Ansor Cabang Bangil yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan taufik, serta hidayah sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat.
Salawat serta salam tetap terlimpah ruahkan kepada haribaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah opening ceremony, pembukaan pelatihan kepemimpinan lanjutan yang tentunya ini adalah marwah organisasi. Karena organisasi itu kalau tidak ada kaderisasi, maka roh lan vitalnya, ya, kalau makosid, ya bahasanya makosidnya itu tidak ada. Karena organisasi ini tanpa kaderisasi maka akan jadi kumpulan. Kumpulan yang tidak ada sustainabilitas, tidak ada keberlangsungan. Maka marwah proses gerakan pemuda Ansor ini di tangan sahabat-sahabat sekalian. Sustainabilitas, keberlangsungan roda organisasi ini diawali dengan adanya kaderisasi. Nah, ada 3 hal di dalam organisasi itu yang harus ada. Pertama, kekuatan moral ideologisasi. Karena organisasi ini tanpa ideologi, maka organisasi ini tidak punya kekuatan yang membawa langkah dan moralitas. Jadi pertama kali organisasi itu harus ada ideologisasi. Apa ideologisasi Gerakan Pemuda Ansor? Adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting. Yang kedua, organisasi ini harus ada regenerasi. Karena regenerasi ini diambil dari mana? Ada rule of the game, ada aturan main, ada sustainabilitas, pengaturan dan seterusnya, regenerasi dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah kaderisasi. Karena tanpa kaderisasi, maka organisasi ini tidak jalan. Tidak ada keberlanjutan. Yang ketiga, organisasi ini harus bisa menyesuaikan zaman. Ya. Kalau kita lihat Gus Muafi ini gerakannya selalu meretas kondisi dan situasi. Di mana Ansor harus bergerak, maka beliau akan melakukan proses itu. Nah, ini adalah sustainabilitas yang diukur dari bagaimana Ansor ini bisa meratas kehidupan, bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Terlahirnya militan itu dari mana? Terlahirnya radikal itu dari mana? Karena dari bagaimana memahami organisasi, mengideologisasi organisasi, kemudian dari ideologisasi itu menjadi militan, ketika militan itu muncul radikal. Gitu ya, urutannya ideologis, kemudian militan, ketiga kalau sudah militan, apapun kita ini adalah organisasi yang benar. Nah, akhirnya kan muncul radikal itu. Artinya kita menyesuaikan dengan tema beliau, radikal ini bagian dari
sesuatu kebenaran yang harus dipaksakan yang disampaikan Gus Muafi tadi. Kita beri aplaus kepada Gus Muafi karena ada beberapa pikiran yang menurut saya penting untuk kita kemukakan. Nah, 3 hal ini menjadi bagian dari yang akan kita urai di dalam proses pelatihan kepemimpinan lanjutan. Kalau organisasi ini tidak ideologis dan tidak militan, maka kita saja misalnya pengurus, instruktur dan lain sebagainya itu tidak memahami kerangka ideologi. Apalagi nanti yang di kader. Pengurusnya saja tidak ideologis. Pengurusnya saja tidak militan. Bagaimana kemudian ketika sahabat-sahabat di kader sedemikian rupa, lalu kemudian nanti tidak melahirkan apa yang dicita-citakan tersebut, tidak jadi militan, tidak jadi ideologis, maka organisasi ini akan ampang, kalau bahasa Maduranya. Tidak ada elan vital, tidak ada sesuatu yang kemudian membuat giroh, tidak ada yang membuat semangat, tidak ada hal yang membuat dorongan bahwa kita ini adalah pejuang. Nah, ini yang saya kira di dalam konteks pelatihan ini betul-betul akan kita urai. Transfer knowledge, kekuatan ilmu menjadi sebuah prasyarat perubahan diri kita dengan berbagai materi yang akan disampaikan oleh senior-senior kita dalam hal ini, di dalam PKL tersebut. Maka saya harapkan sahabat-sahabat sekalian, meskipun kuantitasnya ini tidak banyak, tapi kualitasnya kita harapkan. Sanggup gak kira-kira? Sanggup gak kira-kira sahabat-sahabat? Nah, baik. Mudah-mudahan 37 ini militan sampai akhir. Amin. Allahumma amin. Nah, di dalam PKL selain transfer knowledge, maka nanti dipraktekkan. Ada rihlah. Kebetulan di Bangil ini ada banyak lokus yang nantinya sahabat-sahabat bisa mengurai, melakukan rihlah, melakukan investigasi, ya, melakukan proses pencatatan beberapa hal yang ada di dalam organisasi-organisasi lain dengan cara yang sudah dibekali di dalam materi dalam PKL. Ini tentunya menjadi bagian dari kawah condro di muka, kawah candra di muka, untuk mengukur sejauh mana komitmen, ideologisasi, militansi sahabat-sahabat sekalian untuk betul-betul menjadi ansor atau menjadi kader ansor yang kafah. Karena pintu gerbang sudah dibuka di PKD, maka kader kepemimpinan lanjutan ini adalah bekal kepemimpinan sahabat-sahabat sekalian. Bekal untuk bagaimana kemudian ketika setelah PKL betul-betul mampu mengimplementasikan knowledge atau keilmuan praktek yang ada di dalam PKL, lalu kemudian menjadi bagian dari yang manfaat kepada masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya permohonan maaf dari Ketua PW Ansor, sahabat Syafiq Syauqi, tidak bisa membersamai karena ada kegiatan lain, diwakilkan kepada saya. Apabila ada hal yang kurang berkenan dan ada hal yang tidak sengaja pun sengaja menyinggung sahabat-sahabat sekalian, saya selaku
mewakili pimpinan Gerakan Bunda Ansor Jawa Timur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena didapuk untuk membuka. Dengan ini jam berapa? Jam 20 lebih 06 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, PKL Gerakan Bunda Ansor Cabang Bangil secara resmi dinyatakan dibuka. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan, mudah-mudahan ini adalah awal motivasi kita sehingga kita semua menjadi kader Ansor yang militan. Selanjutnya penyematan tanda peserta yang akan diwakili oleh Muhammad Zakaria dari Tangerang, Muhammad Saikhu dari Bejem Bangil, Muhammad Kamal Yusuf dari Kepulauan Riau, dan Imam Mutakin dari Probolinggo. Untuk nama-nama yang kami sebutkan untuk maju ke depan. Kepada Ketua PC, Ketua PW dan Panitia, Ketua Panitia diharap untuk menyematkan tanda peserta. Peserta dimohon untuk berdiri. Dan kepada seluruh peserta untuk semua bersama-sama untuk menyematkan ID card tanda pesertanya masing-masing. Terima kasih, kembali ke tempat dan duduk kembali. Acara berikutnya yakni doa. Doa yang akan disampaikan oleh Gus Huda dari Rijalul Ansor. Pada Gus Huda kami aturkan. على هذه النية الصالحة وعلى من أوصل فصل بنية صالحة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina Muhammadin nabiyyuka wa rasuluk wa na'udzu min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina Muhammadin nabiyyuka wa rasuluk. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi kader-kader Ansor sing bejo dunya bejo akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk yang terakhir, penyerahan peserta kepada tim instruktur PW GB Ansor Jawa Timur. Namun sebelumnya kami selaku pembawa acara manakala ada kekurangan kekhilafan nyuwun agunge pangapunten. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan peserta kepada tim instruktur diwakili oleh ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Jawa Timur, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangil, para peserta, selanjutnya akan dilaksanakan prosesi penyerahan peserta dari pimpinan cabang Bangil, khususnya panitia PKL PCG Ansor Bangil, kepada koordinator instruktur BWG Ansor Jawa Timur, yang mana akan diberikan kepada sahabat Ahmad Nur Aminuddin. Kami persilakan untuk menempati tempat sekaligus dilaksanakan akad penyerahan sekaligus penerimaan. Dengan ini saya selaku panitia PKL 1 pimpinan cabang Gerakan Ansor Bangil yang diikuti oleh 37 peserta, saya serahkan kepada tim kaderisasi PWGB Ansor Jawa Timur. Diterima. Baik, alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah, peserta sebanyak 37